Gila guys, ini si Trump otoriter juga ya. Dia maunya semua dengerin dia. Tapi ya mau gimana, dia juga mungkin lihat Amerika juga di posisi yang sulit banget gitu. Kalau misalnya dia nggak keras ke semua sisi juga susah. Karena kan Amerika sekarang utangnya 36 triliun US dollar lebih. Dan tahun ini yang jatuh tempo itu besar ya. Dan dia harus cari solusi. Dan dia benar-benar mau semuanya nunduk ke dia ya. Dari sisi negara-negara lain yang tiba-tiba dia keluarin tarif yang tarifnya dinaikin ke 10%, terus tiba-tiba dia naikin lagi, setiap negara ada kenaikan tarif supaya si Amerika nggak defisit. Terus dia juga keras ke universitas ya, kayak kemarin dia pengen semua universitas dalam kontrolnya dia. Salah satunya kayak misalnya kemarin kan ada Harvard tuh yang menantang dia ya, karena dia pengen semuanya itu dalam supervisinya dia. Murid-murid mana nih yang masuk ke dalam? Pengajarnya itu siapa? Kemudian yang diajarin kurikulumnya itu seperti apa? Dia pengen kontrol semuanya. Sampai sekarang dia pengen kontrol si Fed, ya Federal Reserve. Ini tuh bank sentralnya Amerika. Jadi kemarin dia ada bilang, dia lagi pertimbangin untuk memecat si Jerome Powell. Nah si Jerome Powell ini, itu sangat berpengaruh ya, karena dia sudah menjabat dari 2018. Dan sebenarnya 2018 itu dia dipilihnya, dinominasiinnya tuh sama si Trump. Jadi waktu itu si Trump nominasiin dia untuk memimpin si Federal Reserve. Setelah itu pada saat si masa Biden, ya dia lanjutin kepemimpinannya sampai dengan sekarang. Dan sekarang si Trump ngerasa dia nggak gitu dengerin si Trump dan kerjanya lama ya, terlalu berpolitik. Jadi si Trump lagi cari cara nih buat keluarin dia. Tapi kalau dari sisi dianya, dia bilang dia nunggu si Trump nih untuk selesain masalah dengan China. China sama US dari sisi tarifnya ini kalem dulu nih. Nanti kalau udah kalem baru dia pertimbangin untuk turunin suku bunga. Sedangkan si Trump maunya tuh darder gitu, mau cepet banget. Jadi kalau misalnya dia bilang turunin bunga, ya turunin bunga langsung di hari itu juga. Nah gitu, jadi dia sekarang lagi pikirin ini si Jerome Powell gimana nih, mau dikeluarin gitu. Ya tapi balik lagi ya, menurut saya memang susah sekali posisinya Trump. Karena di Amerika presiden paling cuma 4 tahun, nanti ganti lagi. Ya partainya kan lebih dari satu. Nggak seperti di China, partainya cuma satu, presidennya bisa jangka waktu yang lama. Jadi kalau misalnya dia ada plan yang sangat-sangat brilian, dia bisa jalanin sampai 20 tahun gitu. Itu udah kalah di sana. Menurut saya itu dari settingan negaranya, ya kepemimpinan presidennya itu kurang lama. Karena kadang kalau kita ngambil satu kebijakan itu baru kelihatan mungkin hasilnya bisa 8 tahun, 15 tahun yang dimana presidennya udah ganti. Kalau misalnya negaranya kayak Indonesia atau Amerika gitu ya. Tapi kalau kayak China, dia bisa tuh satu keputusan dia ambil langsung untuk 20 tahun dan hasilnya langsung kelihatan. Kayak misalnya sekarang China dari tahun 2000 itu dia udah plan semuanya. Dia pengen mobil listrik di tahun 2020-an sudah mendominasi di China, semuanya pakai mobil listrik. Terus dia udah unggul di banyak bidang, itu semuanya udah di-plan dari tahun 2000 gitu. Jadi kalau misalnya Amerika mau lawan menurut saya lumayan berat. Kemarin ini salah satu yang dipersulit oleh Trump itu kan si Nvidia ya. Jadi si Nvidia ini dia itu eksporter chip ke China. Nah, chip ini sangat diperhatikan karena kan AI ini sangat bergantung pada chip. Awalnya Nvidia itu udah di-ban ya, dia ada kirim chip yang H100 sama H berapa gitu yang level atas, yang chip kapasitas tinggi di-ban sama Amerika. Terus dia akhirnya modifikasi, bikin speknya lebih bawah, dia kirim ke China H20 kalau nggak salah. Nah sekarang yang H20 ini kan dipersulit lisensinya. Jadi Nvidia ini kena hit, nih seperti yang kemarin saya bilang, potensi ruginya itu di 5,5 miliar US dollar. Sahamnya Nvidia itu turun nih sampai beberapa persen, kalau nggak salah 6%. Dan akhirnya si Jensen Huang, CEO dari si Nvidia ini, dia langsung memutuskan untuk pergi ke China. Dia langsung temuin si VP-nya dari China untuk ngomongin ya ke depannya seperti apa. Dia juga ketemu founder dari DeepSeek. Ya karena dia merasa si China ini market yang besar potensinya untuk perusahaan dia. Ya dia dari kacamata pengusaha lah ya, bukan dari kacamata Amerika yang lagi berperang sama China, nggak mau China untuk pegang AI, nggak mau China untuk kuat di AI, tapi dia sebagai pengusaha ya yang dimana dia melihatnya nih China ini pasar yang besar. Kalau misalnya di-ban seperti ini, jadinya dia kehilangan pasar besar, growth dari dia punya perusahaan bisa-bisa jadinya terhambat gitu. Dan kemarin kalau kalian perhatikan si Jensen Huang ini dia nggak pakai jaket hitam. Biasanya kan dia ikonik gitu ya. Kalau Steve Jobs mungkin baju hitam sama celana jeans. Nah kalau dia tuh pakai jaket. Kalau kalian perhatiin Jensen Huang ini kemana-mana selalu jaket. Tapi pada saat dia ke China, dia tuh pakai kayak biasa jas. Jadi pakai baju formal rapi. Kenapa? Ya karena dia mau respect. Ya China kan udah bilang ya, kalau misalnya Amerika pengen ngedeal sama China, ya harus kasih respect dulu. Ya, jangan seenaknya aja. Kalau misalnya Jensen Huang pakai baju jaket gitu ya, dengan seenaknya aja, nggak memperhatikan budaya dari China itu seperti apa ketika pertemuan formal, saya yakin juga pasti dipersulit tuh, ketemu juga susah
gitu. Jadi dia pakai baju gitu juga dia perhatiin karena dia pengen memperlihatkan bahwa ya dia hormat ke China lah, ngikutin budayanya seperti apa. Tapi salut ya, pebisnis memang harus seperti itu. Ya Jensen Huang ini CEO dari Nvidia, ya memang dia harus seperti itu. Dia harus mempertahankan pangsa pasar dari perusahaannya, dia harus buat perusahaannya bertumbuh dari tahun ke tahun. Nah anyway, dari kalian yang mau belajar bisnis, kalian bisa cek aplikasi yang saya bangun namanya Growin. Itu adalah sekolah untuk pebisnis ya. Di dalamnya ada ribuan ilmu teknis bisnis dari praktisi langsung. Langsung cek aja websitenya growin.org. Nah sekarang balik lagi ke China ya. Ini membuat saya berpikir, apakah sebenarnya suatu negara, kalau itu negara yang mundur dan dia ingin menjadi negara yang sangat maju, dia harus otoriter? Karena kalau kita lihat China, ini memang otoriter ya. Kekuatannya ini hanya di satu leader. Dan kalau leadernya ngambil keputusan yang benar, negaranya akan sangat maju. Sedangkan di negara-negara yang nggak otoriter, yang demokrasi gitu ya, banyak partainya seperti Indonesia ataupun yang lainnya, itu ya gitu, ganti-ganti kepemimpinannya. Yang satu bilang A, begitu ganti presiden jadi yang B, dia ngomong B. Jadi bisa beda-beda arahnya dan bisa disetir gitu sama pihak luar. Mungkin negara lain dia bisa ngelobi partai yang lain, dia pegang orangnya, nanti begitu presidennya naik, dia akan coba pengaruhi kebijakannya lewat orang itu. Jadi apakah mungkin otoriter ini adalah jawabannya? Coba kalian kasih opini ya di kolom komentar. Banyak yang bilang kalau China itu 100% komunis. Ya padahal kalau kita benar-benar lihat, ya dia komunisnya itu dari sisi perpolitikannya. Tapi kalau misalnya dari sisi ekonominya, kita bisa lihat itu ada unsur kapitalisnya. Karena kalau kita bicara masalah komunis, itu komunis kan tidak ada kepemilikan pribadi. Semuanya milik negara. Ya tidak ada perusahaan swasta. Sedangkan kalau kita lihat di China, itu banyak perusahaan besar swastanya. Ya misalnya Wahaha atau misalnya Tencent, kemudian ada Alibaba, ada Wang Lauqi dan sebagainya. Tapi memang ada banyak perusahaan yang berkaitan dengan sektor-sektor yang strategis, misalnya seperti energi, keuangan, pertahanan, itu lebih mayoritas dikontrol oleh negara. Gitu. Jadi dia nggak komunis bener-bener di ekonominya ya, lebih setengah-setengah kali ya, campuran ya, ada unsur kapitalisnya. Dan menurut saya kalau misalnya di China itu ada banyak partai, kemungkinan dia nggak bisa jadi seperti yang sekarang. Ya pasti susah banget. Presiden yang satu dengan yang kedua pasti punya pemikiran yang beda, banyak pihak yang bisa mempengaruhi. Dan cara otoriter ini, ya kita bisa lihat negara seperti Rusia, Arab, Qatar, itu kan model-modelnya otoriter dan maju-maju aja. Jadi mungkin ini salah satu cara yang bisa ditempuh ya kalau negara pengen maju, asalkan leader yang terpilih itu adalah leader yang bisa ngambil keputusan yang baik dan memang untuk negaranya dan benar-benar tegas. Ya kalau misalnya korupsi mau benar-benar dibantai, ya benar-benar dibantai. Gitu, benar-benar dihukum mati, dikasih efek jerah. Dan benar-benar nggak ada titip-titipan jabatan gitu. Dan ini memang bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Gitu ya. Nah kalau kita lihat dari China, ini sebenarnya sudah banyak sekali serangan balik yang dilakukan oleh China ya dari sisi kebijakan. Dan memang stylenya dari Xi Jinping ini adalah style yang santai ya. Bisa kita lihat dia tuh di sosmed nggak gitu banyak ngomong. Ya beda sama si Trump yang di sosmednya itu bener-bener banyak ngomong ya. Di X-nya dia tuh bener-bener dia banyak beropini. Gitu walaupun mungkin yang ketik bukan dia, yang ngepost bukan dia, tapi itu dari pemikirannya dia suruh asistennya ketik. Tapi dia banyak gitu pakai sosial media untuk keluarin dia punya pemikiran gitu. Nah China ini udah banyak banget yang dilakukan ya. Dia udah stop beli pesawat Boeing ya kemarin ini. Kemudian dia udah larang film Hollywood untuk masuk di China. Kemudian dia udah larang ekspor rare earth mineral ya, mineral-mineral bumi yang langka untuk diekspor ke Amerika. Ini ngefek ke perusahaan teknologi di Amerika. Dan terakhir dia stop LNG dan propen ya. Impor LNG dan propen dari Amerika itu di stop. Padahal jumlah impor LNG dan propen dari Amerika ke China itu besar. Jadi ini akan efek ke banyak sekali industri di dalamnya China yang terkait dengan plastik. Karena propen itu kan terkait dengan plastik ya. Karena itu bisa dirubah menjadi propelin. Dan banyak sekali produk yang asalnya itu dari sini gitu. Misalnya karpet, bumper mobil, botol plastik, kacamata, terus plastik makanan, plastik supermarket, terus apalagi matras, kaos kaki. Banyak banget. Jadi banyak banget yang kena imbasnya. Pastinya China kalau misalnya dia nggak impor dari Amerika, dia akan cari nih dari negara lain. Misalnya Rusia atau manapun yang dimana bisa menggantikan jumlah besar yang tiba-tiba dia stop ini. Begitu pula dengan Amerika, ya dia harus cari opsi lain nih. Dia harus buang kemana nih barang-barang yang tadinya diekspor ke China dalam jumlah besar. Ya salah satunya saya yakin ini negara-negara yang lagi negosiasi sama mereka. Ya ini kan negara-negara banyak yang datang untuk negosiasi supaya tarifnya nggak dinaikin. Itu pasti disuruh serap ya ekspor-ekspor yang Amerika di stop dari China. Secara strategi kemungkinan besar dia berpikirnya seperti itu si Trump. Dan kalau kita lihat dari China ini lumayan menarik ya. Kalau kita lihat di internalnya dia itu kan ada X-nya. Namanya itu Weibo. Jadi dia sosial media dari China. Jadi dia seperti Instagramnya di China.
Jadi kita di sini kan ada Instagram sama TikTok, dia di situ ada Weibo sama Douyin. Douyin itu TikToknya di China. Nah di Weibo itu lagi viral tuh ngomongannya si JD Vance yang kemarin ngatain China itu Chinese peasant. Udah viral kalau nggak salah 2 minggu, 3 minggu ya. Jadi itu nggak di-ban. Padahal biasanya di internal kalau China itu sosial medianya memang kata-kata yang sensitif, ngomongin tentang politik ataupun yang menjelekkan negara itu di-ban. Jadi karena dia memang sangat menjaga ketat medianya, ini salah satu strategi negara ya. Dan kemarin ini nggak di-ban, jadi memang rakyatnya mungkin dikasih lihat, ini dihina nih sama Amerika. Kita nggak bisa nganggep dia di atas kita terus, kita harus bisa on par sama mereka. Dan itu bener-bener viralnya bener-bener viral ya, satu China gitu. Semuanya pada ngata-ngatain balik, dan murid-murid di China juga didorong untuk nggak belajar di Amerika. Dan saya yakin ya ini pasti jumlahnya turun drastis, karena dari sisi si Trumpnya, dia juga keras gitu. Banyak sekali visa-visa yang nggak dilanjutin, visa belajar dari murid-murid yang ada di Amerika. Jadi ini China, pasti murid-muridnya saya yakin akan ngikutin arahan dari negaranya ya, yang dimana ya nggak ke Amerika ya, mungkin ke Eropa ya, ataupun ke Asia Tenggara misalnya kalau yang bagus menurut mereka itu di Singapura gitu. Tapi ya jumlah ke Amerikanya pasti akan turun. Jadi sebenarnya banyak sekali ya di internalnya China ini yang terjadi. Di luar dari yang kemarin ini ya, pabrik gitu ya, dia viralin kalau produk-produk dari luar itu dibuatnya di China dengan murah, dan mereka mau kasih lihat kalau China tuh bisa bikin produk bagus. Selama ini cuma ditempel brand doang. Nah ini kalau kita makin sorot, seru sekali sebenarnya perang antara Amerika dan China. Dan saya per sekarang ngelihat Amerika ini nggak bisa ngalahin China. Ya susah sekali, karena dia bilang, oh di Amerika mau bikin pabrik supaya bisa nyaingin China. Susah ya dari sisi cost, gimana bisa ngasilin produk yang ngimbang gitu dari sisi harga. Salah satunya kapal. Si Trump ini kan kemarin ngoceh-ngoceh, dia bilang kapal kok banyak banget yang made in China. Jadi kalau kita lihat dari industri secara global, kapal itu sepertiga dari China, sepertiga dari Korea, sepertiga dari Jepang. Si Amerika itu cuma 0,5%, 1%, kecil banget gitu dari total kapal yang ada di dunia. Dan China, kalau kita lihat di tahun 2000, itu sebenarnya di bawah 10% jumlah kapal yang ada di dunia. Tapi ya dia sudah wacanakan ya dari dulu-dulu, dia tahu supply chain itu penting, dia harus punya kapal yang dari China. Dan tahun depan diprediksi kapal-kapal baru yang akan muncul secara global itu setengahnya dari China. Dan si Trump bilang, wah kita harus nih bikin kapal sendiri Amerika. Susah ya, butuh berapa lama, butuh tempat buat bikin kapalnya, terus buat bikin kapalnya secara cost bisa menyaingi. Dan si Trump bilang, oh ini kita kasih sanksi aja, setiap kapal yang dari China ya, made in China itu mau dikasih sanksi $1 juta. Saya nggak tahu itu udah diberlakukan atau belum, tapi yang pasti ya dia nggak bisa lah. Menurut saya susah sekali lah. Dia kalau mau bikin kapal jadinya berapa lama lagi? 6 tahun lagi jadi kapal. Jumlahnya berapa? Itu Trump juga udah bukan jadi presiden lagi. Jadi di semua bidang ini memang ketinggalannya jauh sekali Amerika. Ya susah untuk ngejar. Makanya penting sekali untuk berpikir jangka panjang ya, termasuk untuk Indo. Ya kita kan di sini memang sudah berpikir jangka panjang sebenarnya. Indonesia emas 2045 itu kan satu goal yang 20 tahun lagi nih yang kita incar, itu sebenarnya sesuatu yang baik. Asalkan ya semua presiden yang terpilih dalam 3 ataupun 4 kali pemilu ke depan, ini semuanya ngikutin satu strategi yang sudah ditetapkan dari sekarang gitu. Jadi jangan sampai berubah-ubah lagi. Dan posisi Indonesia sekarang ya memang nggak gampang ya. Pak Prabowo menurut saya ini di posisi yang sulit, karena sekarang kita ditekan sama Amerika, tarifnya mau dinaikin lagi dari yang tadinya cuma 10% tambahan untuk semua negara dari Amerika, ada tambahan 32% untuk Indonesia. Akhirnya Indonesia mau nego, kemarin dikatakan katanya dalam 60 hari ya, ini perkiraannya akan selesai negonya. Dan sekarang secara perencanaan nih, Indonesia supaya tarifnya ini diturunin sama si Amerika, ya karena Amerika ini kan defisit ya terhadap Indonesia. Kalau nggak salah Indonesia surplus ke Amerika itu sekitar 17,9 miliar US dollar, itu mau ditutup oleh si Trump. Jadi ada deal-dealan di mana nanti akan ada impor sebesar 19-an miliar US dollar, 10 miliar US dollarnya itu energi gitu. Jadi tadi kan saya ada bilang kalau si China ini dia stop impor dari Amerika untuk LNG sama propen. Nah ini ya diserap sama Indonesia. Indonesia akhirnya berencana untuk impor itu. Dan selain dari itu Indonesia juga akan impor banyak produk pertanian ya. Dan juga menurunkan tarif dari produk Amerika Serikat ya. Misalnya seperti baja, alat kesehatan, komponen infrastruktur yang menurut saya ini industri lokal kita akan kena efek. Pasti akan kena efek. Ya karena tiba-tiba kan impor besar nih. Dan industri-industri yang terkait dengan impor itu pastinya akan kena gitu. Jadi memang ini bukan di kondisi yang gampang untuk Indonesia, karena kita sendiri juga lagi susah. PHK ada di mana-mana, dan akan ada utang jatuh tempo di bulan Juni, ya itu sekitar 180 triliun kalau nggak salah. Dan kita utang sepanjang tahun ini
ada total 800 triliun, itu kemungkinan besar akan di-refinance lagi ya. Saya nggak tahu akan cetak uang atau seperti apa, tapi kemungkinan besar akan di-refinance lagi supaya diperpanjang utangnya, jatuh temponya. Jadi Indonesia ini bukan di posisi yang mudah menurut saya, makanya untuk sekarang posisinya kita wait and see, ya terutama kita mau lihat nih di bulan Juni akan seperti apa. Makanya kemarin orang bilang IHSG turun, nggak mungkin turun lebih dalam lagi, ini pasti akan rebound. Ya kita nggak tahu, karena sekarang di luar dari perang tarif ini yang kena ke Indonesia, di bulan Juni ini akan ada utang jatuh tempo yang besar. Kita mau lihat dulu nih Juni seperti apa gitu ya. Jadi ya tetap ya sebagai investor jangan pernah all in, kita DCA aja ya, dari bulan ke bulan kita masukin ke portfolio yang kita sudah set dari awal, dan kita tetap pantau pasar karena kita nggak tahu ya pasar ini kapan bottomnya. Nggak mungkin ada orang yang bisa menebak bottom itu kapan. Orang itu pasti kalau menebak benar dia juga kebetulan gitu. Nggak ada orang yang bisa 100% yakin pasarnya bottom sekarang, bottomnya di Juni. Nggak ada gitu. Yang pasti karena kondisi sekarang itu benar-benar nggak stabil. Oke, update-nya sekian ya hari ini. Nanti saya akan update lagi kalau misalnya ada insight yang lain yang berguna untuk kalian.